kabarnya? Kami berharap Bapak Ibu Saudara selalu berada dalam sukacita dan berkat dari Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Zion Church of Christ. Tema kita pada bulan ini yaitu Excellent, yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di Zion Church of Christ. Kita akan sama-sama belajar untuk menjadi excellent, belajar bagaimana memberikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita karena kita akan memasuki ke dalam penyembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Sebab hanya Dia yang layak dipuji. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita mau bersorak buat Dia. Woo! Praise God. Let's give Him glory. Let's give Him our praise. Woo! Angkatlah suara
menerusin hidupku, Kau sertaku. Arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Oh, oh, Mari sama-sama kita katakan, bukan lagi ku hidup, bukan lagi ku hidup untuk diriku. Anugerah pengorbanan selamatkanku. Arahkan mataku padamu,
sepertimu. Yesus Tuhan, Kau di dalam kami Tuhan, Kau besertaku selamanya. Kami tinggikan Kau, kami muliakan Kau, Yesus. Terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah penyelamat kami ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Kami mau berikan hati kami ya Tuhan. Kami mau berikan hidup kami ya Bapa. Hanya untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Serahkan kepada
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah Anda masing-masing. Saya selalu berdoa buat saudara agar keadaan saudara tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, tetap berbahagia, tetap bersuka cita, dan saya percaya kita semua di dalam masa-masa seperti saat ini dapat melewati segala situasi, dan Tuhan menjamin bagi setiap kita bahwa tantangan, masalah, persoalan kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tetapi justru melewati masalah situasi ini, Anda dan saya akan keluar menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi orang-orang yang dahsyat, berinovasi, dan menjadi orang-orang yang lebih maju daripada sebelumnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di hari Minggu ini sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu memulai dengan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya ajak saudara untuk mari persiapkan roti dan anggur terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat di hari Minggu ini, kami percaya bahwa di tanggal 12 Juli ini, kami masih diberi kesempatan untuk boleh yaitu masuk dalam ibadah mingguan kami. Kami percaya itu semuanya karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa korban tubuhmu, curahan darahmu di atas kayu salib, memberikan pertolongan, memberikan kuasa, memberikan mujizat bagi kami. Aku berdoa, setiap anak-anak Tuhan yang bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, melalui siaran online ini, mereka semua pasti mengalami mujizat, pasti mengalami lawatan Tuhan, pasti mengalami kuasa Allah yang dahsyat. Karena itu kami siapkan hati kami, sebelum kami masuk firman Tuhan, kami sambut tubuh dan darahmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama siapkan roti ini, kita mau angkat di atas kepala kita dengan iman. Sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun, aku tolak lumpuh, aku tolak koma, aku tolak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, saat ini juga sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama angkat anggur ini dan kita beriman, ini adalah darah Tuhan kita, darah Yesus yang menyucikan, yang menyempurnakan setiap kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula selalu ada di dalam kehidupan kami. Maka oleh darah Yesus, kami dimeteraikan dan diberkati senantiasa, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Bahkan juga kami menolak segala bentuk virus COVID-19, virus corona tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami dijagai pasukan malaikat, bebas dari segala maut. Kami dipagari bersama keluarga, hidup kami diberkati di bumi, sama seperti di sorga. Dan kami beriman, apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ajak saudara juga untuk kita berdoa bagi sakramen minyak ini juga. Selalu saya ingatkan bahwa perintah Tuhan adalah Anda dan saya dibekali dengan kuasa, di mana para murid juga mendoakan orang sakit dan juga mengusir setan-setan. Dan berkali-kali saya membuktikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui sakramen minyak ini. Dan bukan cuma saya yang diberi kuasa, saudara juga diberi kuasa yang sama. Mari angkat minyaknya sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami tolak tuyul dukun-dukun, kami tolak kuasa gelap, kami tolak roh setan-setan, kami hancurkan, kami patahkan. Dan apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, kami mengimani, diberkati, pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus,
inilah minyak urapan. Silakan kita boleh teteskan di atas kepala. Kita juga punya kuasa untuk berdoa bagi anggota keluarga kita masing-masing. Tumpang tangan buat setiap mereka. Berkati keluarga Anda. Saat ini ada di rumah. Ingat baik, kuasa yang sama bukan cuma punya hamba Tuhan, tapi juga buat saudara yang saat ini ada di rumah juga kuasa yang sama Tuhan telah percayakan bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, baik. Kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan terus, catatlah setiap bagian firman Tuhan yang diberitakan setiap kali kita mengikuti siaran online ini, atau setiap kali kita beribadah, catatlah, yaitu bagian-bagian firman Tuhan ini. Karena itu akan memberikan rema-rema baru kepada saudara, dan saudara akan mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lebih lagi di dalam firman Tuhan yang saudara dengar. Puji Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah berbahas mengenai excellent, di mana kita di bulan Juli ini, kita punya tema baru. Tema kita adalah tentang excellent. Salah satu daripada 7 nilai yang kita bahas di gereja kami, di gereja Zion Church of Christ. Dan ini merupakan value yang ketiga yang kami bagikan sejak bulan Mei kemarin. Dan di bulan Juli ini kita berbicara mengenai excellent. Dan penting berbicara mengenai excellent, bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, mengapa kita harus melakukannya yang biasa-biasa saja? Artinya Anda dan saya punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Nah, untuk itu judul yang saya bawakan di hari Minggu ini, mohon dicatat baik, di layar monitor juga sudah dituliskan di sana. Judulnya adalah Be Excellent as Christ is Excellent. Be Excellent as Christ is Excellent. Ini judul yang saya bawakan di hari Minggu ini. Nah, saudara kasih Tuhan, bahwa tugas yang Tuhan percayakan pada saat Yesus naik ke sorga, yaitu dia memberitakan jalan keselamatan. Artinya Anda dan saya punya bagian tugas yang Tuhan percayakan untuk memberitakan keselamatan dan menjadikan segala bangsa, yaitu murid Tuhan, serta mengajarkan mereka untuk bisa melakukan setiap ajaran yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Nah, oleh sebab itu, peran daripada setiap orang percaya ternyata begitu penting dalam rangka untuk tercapainya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 28, kalau saudara nanti buka, di dalam ayat yang ke-19, pada ayat yang ke-20, di sana ditunjukkan tentang hal ini. Bahwa kita semua yang percaya pada Yesus, kita semua yang menjadi murid Kristus, kita punya tugas yang sama. Bahwa kita membawa berita keselamatan kepada setiap orang. Nah, oleh karena itu berarti kita semua, orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, itu akan selalu terhubung langsung dengan setiap orang yang ada di dunia ini. Kita akan langsung terkoneksi dengan mereka. Oleh itulah sebabnya Tuhan memberikan pembekalan kepada setiap kita melalui setiap pengajarannya, melalui firman-Nya tentunya. Itu merupakan pembekalan yang Tuhan berikan. Nah, berbicara mengenai excellent ini juga, saudara, dapat berarti bahwa melampaui harapan. Apa yang diharapkan oleh seseorang, excellent itu berbicara mengenai level yang ada di atas apa yang diharapkan oleh setiap orang. Nah, jika pada satu kasus saya jumpai dalam sebuah kasus, yaitu ketika seorang tamu, misalkan dia datang beribadah di dalam gereja kita. Nah, dia diberkati. Pada waktu mengikuti pujian penyembahan, dia sangat diberkati. Dan dia juga diberkati oleh khotbah si pembicara. Oke? Tetapi ketika para usher yang mungkin melayani hari itu, dan tim volunteer yang bertugas, misalkan mereka tidak memberikan satu pelayanan yang menyenangkan bagi mereka, tentunya setiap jemaat yang tadinya sudah memiliki kesan diberkati dengan firman, diberkati dengan pujian penyembahan tadi, itu mereka bisa memiliki dampak penilaian yang kurang baik jadinya. Artinya di sini bisa terjadi tidak excellent service yang disediakan oleh pelayanan gereja tersebut, walaupun tadi yang melakukannya karena usher atau volunteer yang ada, padahal mereka sudah diberkati tadi oleh firman Tuhan. Nah, ini bisa berdampak kepada rencana keselamatan itu sendiri. Bisa-bisa tidak terjadi, itu bukan karena berita keselamatannya kurang menarik sebenarnya, bukan karena pujian penyembahan yang tidak bagus, tapi melainkan dari sikap
dari kita sebagai orang percaya atau para pelayannya yang dapat menjadi batu sandungan. Ini penting dipahami. Karena firman itu ibarat benih. Oke, benih firman pasti bagus. Tapi harus diingat, walaupun suatu benihnya bagus, tetapi tanah tempat benih itu tidak baik, maka benih yang bagus pun juga tidak dapat bertumbuh. Walaupun firman Tuhannya sendiri berkuasa, saya terlalu yakin firman Tuhan itu berkuasa. Seperti hari ini firman Tuhan disampaikan, itu berkuasa. Tetapi bila mana yang kita yang membawakan firman, ya kan, atau orang-orang yang melayani di dalam suatu komunitas, kehidupan mereka juga tidak memberikan contoh teladan sesuai dengan firman yang mereka percayai, maka akibatnya firman Tuhan tersebut juga menjadi tidak berdampak. Nah, oleh sebab itu, ini penting sekali bahwa dalam pelayanan Yesus, saya baca di dalam firman Tuhan, Yesus bukan cuma seorang pribadi yang mengajarkan sesuatu, tetapi dia pun seorang pribadi yang menunjukkan jalannya dengan perbuatan yang dia buat. Nah, salah satu pelayanan Yesus yang utama adalah dia sibuk untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana kerajaan surga itu bekerja. Sehingga manusia diajarkan untuk bisa mengerti siapa Tuhan dan bagaimana bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu kekal, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada awal dan di dalam Tuhan juga tidak ada akhir. Artinya Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia tidak terbatas. Lalu kalau dia tidak terbatas, bagaimana cara kita mengenal pekerjaannya? Itu dia. Makanya pelayanan Yesus adalah untuk menjelaskan bagaimana kerajaan sorga itu bekerja. Ya, karena kita ini terbiasa di dunia dengan ruang, dengan waktu. Contoh soal, misalkan kita ikut ibadah aja ada durasinya. Kan nggak selama-lamanya kita di depan televisi seperti hari ini. Saya khotbah pun ada durasinya. Ada waktu yang membatasi kita. Sehari juga kita ada waktu 24 jam. Kita nggak mungkin kerja terus kan. Kita nggak mungkin on terus kan. Ada saatnya kita juga harus berhenti dari kegiatan dan beristirahat. Artinya, setiap kita semua terbiasa dengan batasan waktu. Tapi Tuhan kita, dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. That's why saya katakan sama saudara bahwa Tuhan Anda dan saya tidak pernah terlelap. Tuhan kita tidak pernah tertidur. Jadi Tuhan selalu terjaga. Dan Tuhan selalu tahu apa yang Anda dan saya kerjakan. Dialah yang disebut dengan Alfa dan Omega. Dia bekerja segala sesuatu dan dia mengetahui awal dari suatu akhir dan dia tahu akhirnya dari suatu awal. Itulah Tuhan kita. Nah, di dalam firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam Wahyu pada pasal 22 pada ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Lihat baik. Bicara mengenai awal dan akhir. Dari petunjuk firman Tuhan ini diperjelas buat setiap kita. Kalau bicara awal itu present, hari ini. Bicara akhir itu bicara tentang masa depan. Artinya, Tuhan yang kita sembah, dia bisa melihat akhir dari suatu awal, oke, dan awal dari suatu akhir. Artinya, ini berbicara seperti ini. Kalau Tuhan ingin sebuah pohon yang besar, maka yang harus terjadi di awal adalah dia butuh benih. Karena Alkitab menuliskan, benih biji sesawi itu akan menjadi pohon yang besar. Jadi, kalau mau jadi pohon yang besar, maka benihnya harus benih biji sesawi. Oke? Nah, sebaliknya, pada waktu melihat benih, Tuhan sudah tahu benih ini akan jadinya apa nanti di akhirnya. Demikian pula pada waktu Tuhan melihat sebuah pohon yang besar, Tuhan sudah tahu awalnya seperti apa. Nah, antara yaitu awal sampai dengan akhir, ada masa waktu yang berjalan dari awal sampai akhir. Inilah yang disebut dengan suatu proses. Untuk dari awal permulaan kita melakukan sampai selesainya, itu adalah rentang waktu. Nah, dalam rentang waktu inilah yang saya ingatkan kepada saudara, ini adalah bagian daripada proses. Nah, proses ini sebenarnya merupakan bagian daripada kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Karena itu saudara, Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak langsung menjadi manusia yang dewasa, tapi dia datang dalam proses dari kelahiran bayi, masa kecilnya,
terus dalam pergaulan, terus bergerak sampai dia menjadi dewasa. Bahkan dalam pelayanannya pun, dia tidak langsung merekrut dengan begitu banyak, tapi perlahan-lahan satu persatu dia jumpai murid-muridnya. Satu persatu sampai terkumpul menjadi 12 orang. Dan mereka masing-masing juga diproses lagi, dalam artian apa? Diperlengkapi lagi satu persatu. Dididik lagi, diajarkan lagi. Terus dalam pelayanan Yesus, ada bagian proses. Dan tapi yang menarik adalah, Yesus tahu pada waktu dia memulai, bagaimana akhirnya. Hari ini juga saya mau ingatkan kepada saudara, bahwa pada waktu Tuhan menciptakan Anda dan saya, benih yang Tuhan taruh untuk Anda, yang Tuhan tempatkan di dalam rahim orang tua kita, Tuhan sudah siapkan, saudara akan jadinya seperti apa. Dan saya terlalu yakin bahwa Tuhan kita menciptakan, minggu lalu saya katakan, bahwa dia menciptakan dengan excellent. Bahwa dia menciptakan, pada akhirnya dia berkata, sungguh amat baik. Tuhan tidak menciptakan Anda tidak excellent. Tuhan menciptakan Anda luar biasa. Tuhan menciptakan Anda bukan biasa-biasa, tapi Tuhan menciptakan Anda dengan ciptaan yang unggul, sebagai bibit yang unggul di dalam diri saudara. Artinya saudara dan saya, kita semua bisa menjadi hebat, kita semua bisa menjadi dahsyat. Saya berpikir bagaimana seorang pastor seperti saya, Romi, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi hamba Tuhan seperti hari ini. Kalau saya berbicara di depan orang, saya tidak berani, saudara. Bahkan berhadapan dengan Anda di kamera begini, mungkin saya juga tidak berani. Tapi pada akhirnya saya bisa berdiri di hadapan saudara. Dan saya bisa melayani melalui siaran online ini. Bagaimana mungkin saya bisa berdiri hari ini? Ternyata setelah saya baca firman Tuhan, saya membangun hubungan karib dengan Tuhan. Saya mendapat tidak menjumpai. Tuhan telah taruh benih ini, segala kemampuan ini, Tuhan telah tempatkan di dalam diri saya. Tinggal saya mengeksplorasinya, tinggal saya melatihnya, tinggal saya mempercayainya, menggalinya melalui firman Tuhan. Dan saya mendapati bahwa saya bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih luar biasa lagi, yang semula awalnya saya nggak pernah berpikir akan terjadi seperti hari ini. Hari ini saya ingatkan buat saudara, Tuhan ingin agar saudara mengerti. Tuhan tahu awalnya Anda dan bagaimana akhirnya. Ada rentang waktu proses yang Tuhan sediakan. Untuk apa sih? Untuk membentuk Anda dan saya. Nah, proses pembentukan Tuhan ini membuat Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkualitas. Kalau hari ini kita masuk dalam situasi pandemi yang seluruh dunia sedang menghadapi, percayalah ini bagian daripada proses untuk kita dibentuk hari demi hari menjadi ciptaan yang segambar sama seperti Tuhan. Dalam proses yang kita jalani, saya percaya bahwa ada 4 karakter yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, dalam proses ini, kita akan menjadi orang yang bertekun. Sudah berapa lama kita ada di rumah kan? Sudah berapa lama kita berubah dari kebiasaan yang lama? Situasi ini memaksa kita untuk mengubah pola kerja kita. Untuk mengubah gaya kebiasaan kita. Ya kan, kita mulai dari WFH. Kita mulai lagi, yaitu harus menggunakan tangan yang bersih, dicuci tangan terus-menerus. Terus kita menggunakan masker dan hal-hal yang lain. Kita mulai ada jaga jarak sekarang dengan orang lain. Padahal kalau saudara bicara jaga jarak, dari dulu kalau saya naik mobil, selalu saya lihat di belakangnya truk ada tulisan jaga jarak, gitu loh saudara. Jadi sebenarnya dari dulu truk sudah, yaitu kena COVID sebenarnya, karena dia jaga jarak terus dari dulu. Nah, saudara bisa lihat di sini, ini sesuatu yang luar biasa. Bertekun. Artinya, pada waktu kita melalui proses ini, Yesus memberikan pengajaran buat setiap kita untuk bertekun. Yesus pribadi yang menunjukkan ini. Dia tekun dengan apa yang dia kerjakan. Jadi proses ini akan membuat Anda dan saya memiliki karakter ini, bertekun. Yang kedua, proses ini akan membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang setia. Sama-sama katakan lagi, setia. Ya, kita menjadi orang yang belajar untuk setia. Ya, setia itu diukur dengan waktu, saudara. Kita lihat bahwa waktu-waktu ini kita ada di rumah kan, dan kita bergeraknya juga berubah segala macamnya. Banyak orang mulai luntur, kesetiaannya mulai luntur. Ketika waktu berjalan, mereka mulai mengalami kebingungan, kegelisahan. Tapi disinilah justru ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, kita belajar menjadi orang-orang yang setia. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Haleluya. Kalau selama ini mungkin kita dengar di firman Tuhan, pendeta khotbah, ya kan? Hari ini tahu nggak saudara? Firman Tuhan ini diuji bukan cuma buat jemaat, tapi buat pendeta yang khotbah juga, termasuk saya. Untuk apa? Tetap setia, bergantung dan berharap pada Tuhan pada situasi masa-masa yang seperti ini.
Itu karakter kedua yang terjadi pada waktu kita mengalami proses dari awal sampai akhir. Karakter yang ketiga adalah menjadi sabar. Kita belajar menjadi orang-orang yang sabar. Ya, tekanan ini, situasi ini, kalau dulu gampang emosi, gampang meledak-ledak. Sekarang kita belajar untuk tahan diri. Kalau dulu terburu-buru, lihat barang ini pengen beli, lihat barang itu pengen punya, lihat orang lain punya pengen juga. Tapi sekarang kita belajar menjadi sabar. Apa yang nggak perlu kita nggak perlu beli, ya kan? Dulu kita lapar mata, apa-apa mau. Sekarang kita jadi lebih, ya kan, tenang, cooling down. Itu belajar yang namanya bersabar. Dan yang keempat, dalam situasi proses ini membuat Anda dan saya menjadi orang-orang yang tahan uji. Ya, badai terus yang datang, ya kan? Berita-berita yang menakutkan dan segala macam. Kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji. Apakah saya harus dengan ketakutan dengan berita-berita yang ada? Tapi saya harus terus bergerak untuk apa? Menyiapkan konten-konten khotbah, menyiapkan materi ini, menyiapkan khotbah online ini bersama dengan kru, bersama dengan teman-teman. Kita semua menyiapkan ini semua. Nah, itu tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa proses yang kami jalan ini membuat kami menjadi orang-orang yang bermental lebih kuat dari sebelumnya. Ini yang disebut dengan tahan uji. Oleh karena itu, saudara, proses inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang unggul, menjadi orang-orang yang berkualitas. Ya, sehingga pada prakteknya kita menjadi orang-orang yang bukan melakukan yang biasa, walaupun lelah ya, walaupun agak memakan tenaga. Tapi itu nggak menjadi persoalan. Karena apa yang kita lakukan hari ini, kita melakukan yang terbaik, kita percaya bahwa itu sepadan dengan hasilnya. Dan membuat orang-orang yang bersama dengan kita akan terberkati dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu, di hari Minggu ini saya ingatkan kepada saudara di minggu yang kedua berbicara mengenai excellence. Makanya orang-orang yang excellence ini memiliki ciri. Ini bagian daripada ciri-ciri orang-orang yang unggul, orang-orang yang excellence. Dan saya berdoa, saudara bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Karena saudara tahu, benih yang hebat ada di dalam diri saudara. Oleh karena itu, yang pertama, ciri-ciri orang yang excellence, ciri-ciri orang yang unggul adalah, yang pertama, dia memahami kekuatan dan kelemahan pribadinya. Ini bagian yang pertama. Excellence bukan berarti Anda menjadi yang paling cerdas. Menjadi excellence bukan berarti Anda menjadi orang yang paling pintar, paling bijaksana. Minggu lalu saya katakan Anda nggak perlu bersaing dengan orang lain. Dan saya katakan sama saudara bahwa kita bisa melihat kepada diri kita sendiri. Kita seharusnya memahami posisi kita saat ini. Masing-masing kita introspeksi diri. Ada di posisi mana kita hari ini. Dan apa yang kita lakukan? Kalau kita tahu posisi kita hari ini di mana? Nah, mulailah untuk belajar. Untuk apa? Untuk meningkatkan, untuk berusaha meningkatkan kita, yaitu ke level-level selanjutnya. Saya katakan bahwa tidak pernah menduga kita ada di posisi hari ini. Tapi artinya saya katakan sama saudara, Anda bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Anda bisa menjadi orang yang jauh lebih hebat lagi. Ya, karena tugas yang Tuhan sediakan, kita jadi garam, kita jadi terang. Pada waktu kita selesai dari hidup di dunia ini, ada jejak-jejak yang kita tinggalkan, yang orang lain bisa melihat dan orang lain mau mengikutinya. Itu yang harusnya kita lakukan. Ciri yang pertama ini, saya percaya bahwa orang-orang yang excellence, dia paham kekuatan yang ada pada dirinya. Dan dia paham kelemahan yang ada pada dirinya. Kalau dia punya kekuatan bukan berarti untuk menyombongkan diri dengan orang lain. Tapi kekuatan dia mau pergunakan untuk jadi saluran berkat bagi orang-orang sekitarnya dia. Ciri yang kedua adalah menganggap kehidupan yang biasa-biasa atau stagnasi sebagai musuh. Nah, orang yang excellence, dia nggak mau hidupnya biasa-biasa. Oke? Atau stagnan, yang berpuas diri. Seringkali kesuksesan, semua orang pengen sukses. Tapi kesuksesan kalau tidak disadari, itu bisa membuat seseorang stagnan dan tidak bisa berinovasi. Setiap orang sukses, tapi jangan lama-lama dia ada di area itu. Dia harusnya bergerak lagi untuk pengembangan diri lagi. Saya pernah baca sebuah berita seorang pembalap Formula 1 kalau tidak salah. Dari sejak usia muda dia melatih dirinya untuk mencapai urutan pertama. Oke, dia korbankan semua waktu dan segala macam, tapi begitu dia berhasil, saudara. Jadi juara 1.
Dia angkat pialanya. Lantas apa yang dia katakan? Dia bilang, saya berhenti dari balapan ini. Wow, luar biasa. Dia berani menanggalkan kejayaannya pada waktu dia menjadi nomor 1. Artinya, dia berkata apa? Saya berjuang untuk melatih diri saya untuk mencapai posisi 1 ini. Setelah saya mencapainya, saya ingin menggali potensi saya di lahan yang berbeda. Artinya, orang ini tidak pernah yang namanya kehidupan yang biasa-biasa atau stagnasi itu menjadi sesuatu yang dia menjadi kenyamanan buat diri dia. Artinya orang-orang yang excellence tidak akan berdiam diri di dalam status quo. Dia akan terus bergerak untuk mengubahkan diri mereka. Agar mereka yaitu jangan ada di bawah standar, terus bergerak maju. Oleh karena itu situasi yang ada hari ini, itu merubah Anda dan saya untuk bergerak maju, untuk berinovasi lebih lagi. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah orang yang excellent, yaitu mengenali potensi ancaman apa yang dapat menyebabkan kerusakan. Mengenali potensi ancaman apa yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, misalkan begini saudara, kita yang tahu, kita harus lihat. Misalkan ketika seseorang kurang persiapan akan hal-hal yang dia kerjakan, ini akan menjadi potensi untuk dia tidak bisa mencapai sesuatu yang excellent di dalam yang dia kerjakan. Tidak berintegritas. Orang-orang yang masih suka berbohong hidupnya dalam dunia dusta. Nah, orang-orang seperti ini, mereka sulit untuk bergerak di dalam yang namanya excellence. Nah, harusnya kita ngerti, pahami. Orang-orang yang ingin bergerak di dalam sesuatu yang excellence, dia harusnya tidak biarkan hal-hal ini hidup dan berkembang di dalam kehidupannya dia. Menerapkan pola hidup yang tidak sehat juga itu sama juga akan menyebabkan kerusakan. Nah, semua ini harus dikenali agar tidak menjadi penghalang untuk kita mengalami yang namanya kemajuan. Ciri yang keempat adalah kita perlu belajar dari kesalahan. Orang yang excellent selalu belajar dari kesalahan. Tidak ada yang sempurna, ingat baik ya, nggak ada yang sempurna orang di muka bumi ini. Semua orang bisa berbuat salah. Maka dari itu ketika saya menyadari ini, saya belajar, dan kita perlu belajar. Nggak ada orang yang ideal. Setiap orang pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangannya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita perlu belajar dari kesalahan. Saudara mungkin pernah punya masa lalu yang buruk, tidak menghalangi Anda untuk bisa mencapai kesuksesan di masa depan Anda. Seekor keledai, binatang yang bodoh saja, kalau dia jalan masuk lubang, dia akan ingat lubang itu. Sehingga pada waktu dia berjalan, tidak mau terperosok ke dalam lubang yang sama. Even mungkin dia bisa saja jatuh ke dalam lubang, tapi lubang yang berbeda. Artinya ini memberi petunjuk bahwa Anda dan saya, seharusnya kita belajar dari kesalahan. It's okay kan Anda berbuat satu hal yang salah, tapi dari situ kita belajar untuk memperbaiki diri kita agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Kesalahan apa yang pernah Anda buat? Saudara yang tahu? Kekeliruan apa yang pernah kita lakukan? Anda juga yang paham. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah bereskan, perbaiki, dan jangan diulangi lagi. Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berbuat dosa yang diancam untuk dilempari batu. Yesus berkata, pergilah. Tetapi Tuhan berkata, dan jangan berbuat dosa lagi. Ibarat katanya, ketika engkau berjalan, berhenti di situ, oke, berhenti di situ. Tadi yang salah ke sana, berhenti, putar balik. Oke. Setelah putar balik, lakukan dari yang sebelumnya. Kalau dulu engkau berbuat yang salah ke sana gitu ya. Sekarang berhenti, putar balik, lakukan yang sebaliknya. Mulai belajar lakukan hal-hal yang benar. Harusnya kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini dia. Lalu, alasan yang kelima atau ciri-ciri yang kelima daripada orang yang excellence adalah selalu konsisten untuk memotivasi diri mereka sendiri. Orang-orang yang excellence, dia harusnya bisa memotivasi diri mereka. Saya banyak jumpai kenapa orang tidak bisa melakukan yang excellence, dikarenakan mereka selalu berharap ada orang lain yang bisa membantu diri mereka. Nah, orang-orang hebat sebenarnya saya katakan sama saudara,
Mereka tidak pernah menunggu seseorang memotivasi mereka untuk bertindak melakukan sesuatu. Kalau kita selama ini selalu tunggu ada orang yang memotivasi kita, tunggu berharap ada orang lain yang membantu kita, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan yang excellence di dalam kehidupan kita. Padahal kita bisa melakukannya karena benih yang hebat itu ada di dalam diri kita. Nah, saya berdoa, Anda orang hebat. Anda orang luar biasa. Kalau Anda orang hebat, kalau Anda orang luar biasa, berarti motivasinya bukan lagi ada pada orang lain. Motivasinya ada di dalam diri saudara. Saya beri contoh bagaimana Daud pada waktu itu pulang, yaitu dari perang. Kota Ziklag tempat Daud dan pasukannya tinggal terbakar. Istri, anak-anak mereka masing-masing, seluruh tentara Daud ditawan. Harta benda mereka dirampok, kotanya terbakar. Semua orang-orang yang ikut dengan Daud menangis. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menghakimi Daud dan berkata, gara-gara engkau Daud, kota kami terbakar, istri kami, anak-anak kami, harta kami, semuanya dirampok oleh musuh. Mereka semuanya bersepakat, yang tadinya pro pada Daud, mereka bersepakat hendak melempari Daud dengan batu. Daud sendirian. Tidak ada orang yang memotivasi Daud. Tidak ada orang yang backup dia. Istrinya Daud nggak ada, karena ditawan, anak-anak Daud juga tidak ada. Bahkan kalau Daud mau cari hiburan untuk menguatkan diri dia, tidak ada yang bisa menghibur dia. Bahkan televisinya Daud pun dibawa pergi sama musuh. Sehingga Daud tidak bisa mengikuti pertandingan bola yang paling seru. Tapi saudara bisa lihat, enggak, ini contoh saja saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, Daud, apa yang dilakukan? Apakah dia berputus asa dan tidak bisa bergerak dengan persoalan yang dihadapi? Ini yang Daud lakukan. Daud berdoa kepada Tuhan. Dan Daud menguatkan dirinya kepada Tuhan. Disinilah letak kemajuan Daud. Daud memotivasi dirinya di dalam apa yang Tuhan katakan buat dia. Dan itu membuat Daud bisa recovery. Walaupun keadaannya terpuruk hari itu, tapi dia bisa memberitahukan kepada pasukannya, kita pasti bisa menang. Dan kita bisa merebut kembali keluarga kita yang ditawan. Seluruh harta kita akan dikembalikan. Dan seluruh pasukannya yang tadinya putus asa berubah menjadi mendukung Daud kembali. Satu hal yang luar biasa. Bukan berarti hidup ini gak ada masalah, tapi orang-orang yang excellence. Ciri yang kelima, mereka konsisten memotivasi diri mereka sendiri. Masalah akan selalu ada, tapi kita yang harus memotivasi diri kita. Setiap hari bangun pagi, ayo katakan, hari ini hari yang diberkati. Setiap kali saudara memasuki hari baru, hari ini aku punya project. Jangan saudara buka TV, nonton berita, aduh amsyong, ya kan? Setiap kali buka berita, aduh kita nggak bisa bergerak nih, kita ambruk nih. Ya sudah, apa yang kau percaya, itu yang terjadi bagi dirimu. Tapi hari ini saudara harus bisa melakukan sesuatu yang out of the box. Saudara bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang-orang yang terpuruk hari-hari ini. Anda bisa bangkit dari segala keterpurukan. Anda bisa keluar lebih daripada pemenang. Anda bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya bersemangat memberitahukan ini buat saudara. Ciri yang keenam, orang-orang yang excellence adalah apa? Mereka tertarik hanya pada kemajuan. Mereka bukan tertarik kepada hal-hal yang kemunduran. Mereka terus mau bergerak maju. Orang yang excellence ternyata rela mengorbankan kegiatan yang lain agar yang dikerjakannya bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Mereka rela meninggalkan apapun demi mencapai tujuan dan cita-cita yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, biarlah pada saat hari Minggu ini saya berdoa buat saudara. Yesus selalu mempersiapkan dengan kualitas. Yesus pribadi yang excellent dalam mempraktikkan segala sesuatu. Dia yang sudah menyiapkan dari awal sampai dengan akhirnya. Dan yang perlu diingatkan hari ini bagi setiap kita adalah bahwa Tuhan telah menempatkan benih yang hebat ini di dalam diri Anda dan saya. Kejadian kita di dalam dunia ini tidaklah biasa-biasa. Tapi kejadian kita di dunia ini adalah luar biasa. Tuhan sudah menenun Anda dan saya di dalam rahim orang tua kita. Tuhan telah menaruhkan kemampuan-kemampuan ini sejak di dalam kandungan orang tua kita. Terlepas dari apa yang orang-orang katakan, mungkin kau pernah dibully, mungkin kau pernah mengalami situasi yang tidak baik, mungkin kau pernah punya pengalaman atau kehidupan yang menyakitkan hati. Oke, mungkin ada orang yang pernah mengecewakan engkau, mungkin kau pernah dididik dengan cara yang salah. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita, Tuhan menciptakan Anda dengan excellent.
Tuhan menciptakan Anda dengan hebat. Tuhan menciptakan Anda menjadi orang-orang yang unggul, menjadi orang-orang yang luar biasa. Doa saya biar di hari Minggu ini, saudara, kita mau bergerak, melakukan terus-menerus, yaitu apa yang Tuhan telah perintahkan buat kita. Ketika kita melakukan yang terbaik, percayalah saudara, itu akan membuat orang-orang di sekitar kita mencari tahu apa yang Anda percaya, mencari tahu siapa Tuhan yang Anda sembah. Pada waktu kita melakukan yang terbaik, Tuhan akan menunjukkan setiap berkat-Nya atas kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah menjauh dari setiap kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Karena itu, saya berdoa di hari Minggu ini, biarlah bersama dengan keluarga Anda. Anda bukan orang yang tidak bisa melakukan apa-apa di situasi yang ada hari ini, di kondisi keadaan yang saat ini membuat orang ketakutan. Tapi hari ini, bebaskan hati Anda. Lakukan saja. Kerjakan saja apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati Anda. Berikan yang terbaik dalam bidang-bidang yang Anda ditempatkan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bicara hasil, otomatis hasil yang luar biasa juga akan Anda terima pada waktu Anda melakukan hal-hal yang luar biasa. Lelah? Ya. Ada tenaga yang lebih? Ya. Tapi pada waktu kita melakukan itu semuanya, justru kita akan tampak jauh lebih besar. Justru kita akan punya kemampuan, latihan-latihan ini akan menjadi hasil yang dahsyat dan luar biasa. Doa saya, Anda diberkati di hari Minggu ini. Ini minggu kedua kita berbahas mengenai excellence. Masih ada 2 minggu lagi, kita akan lebih mendalami lagi mengenai excellence ini. Dan saya percaya, kita bukan orang yang ketakutan lagi. Tapi kita menjadi orang-orang yang mengimani karakter-karakter hebat ini ada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa akhir hidup kita bukan kecelakaan, tapi akhir hidup kita adalah kemenangan, bahkan keluar lebih daripada pemenang. Diberkati saudara, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap anak Tuhan yang menyaksikan acara ini di tempat tinggal mereka, di wilayah manapun, di kota manapun, di negara manapun siaran ini disiarkan. Mereka dijamah Tuhan dan mereka diberkati. Hidup mereka diubahkan dan mereka mengalami kuasa yang besar. Aku melepaskan berkat ini bagi mereka. Damailah, sejahteralah bersama keluarga. Sukacitalah, apa yang mereka imani, apa yang mereka tekuni, apa yang mereka lakukan pasti dibuat Tuhan berhasil. Maka saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, di mana yaitu aku berdoa juga bagi bangsa ini Tuhan. Kami bersama-sama seluruh umat Tuhan berdoa agar bangsa ini diberkati. Dari Papua sampai Aceh, Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia mengalami kuasa. Indonesia mengalami kemenangan. Indonesia mengalami pemulihan. Dan setiap virus ini tidak akan bisa meruntuhkan, tidak akan merontokkan yaitu negara kami. Tapi negara kami akan keluar menjadi negara yang hebat, negara yang luar biasa. Kami orang-orang percaya melepaskan berkat Tuhan atas bangsa kami. Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan presiden kami. Berkati pemerintahan negara kami. Kami memberkati kota-kota di mana kami berada. Para pemimpin daerahnya dibagari mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan kami doa Indonesia bebas dari huru-hara, bebas dari segala bentuk ancaman-ancaman, yaitu perpecahan, ataupun ancaman-ancaman orang-orang yang ingin mengacaukan dengan berita-berita yang menakutkan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, yaitu untuk gereja-gereja seluruh Indonesia. Diberkati senantiasa dalam menyampaikan firman Tuhan. Dipagari setiap gereja dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, Zion Church of Christ. Berkati pelayanan ini, melalui siaran online ini, diberkati mereka semua yang mendengarkan. Mereka mengalami kemajuan, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kemenangan. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang besar terjadi bagi setiap kami. Dan terima kasih buat segala sesuatunya. Kami juga berdoa bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Mereka semua sehat, tidak seorang pun yang sakit-sakitan. Dan satu hal lagi, kami berdoa buat tangan-tangan mereka juga yang membantu pelayanan ini. Mereka semua diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat. Siapapun yang sudah bergerak membantu dalam pelayanan ini, teman-teman, rekan-rekan, mereka semua juga diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam studi sekolah kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudaramu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang pulanglah. Berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudara. Saya bersyukur memberkati saudara, dan saudara juga diberkati dengan acara kita pada saat hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.